Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Sudah hadir di studio Bang HS yang kayaknya semangat sekali nih hadir di siang kali ini. Apa kabar Bang HS? Kabar baik nih ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sudah 1 bulan kita puasa, tapi tetap sehat ya Mia ya. Alhamdulillah luar biasa. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di grup tadi barusan Mia baca juga itu. Ada yang bertanya seperti ini, Mbak Mia, Pak Hasan itu resepnya apa ya? Kok beliau itu selalu sehat, selalu semangat ketika memberikan resep juga selalu menggebu-gebu, selalu semangat gitu, selalu seger, awet muda. Bang Ais juga sudah sering mengatakan kalau beliau ini memang selalu mengkonsumsi, minum resep-resep herbal ya seperti jus HB dan lain sebagainya untuk menjaga kondisi dan menjaga supaya awet muda gitu. Saya jawabnya seperti itu. Benar ya Pak Hasan ya? Betul Mia. Benar, baik. Ya, Bang Es, kali ini kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Ini sambil menunggu pengumuman dari pemerintah, entah nanti 1 Syawalnya besok atau Kamis. Pastinya tidak lupa saya juga mewakili dari teman-teman dari Radio EMC, kemudian dari teman-teman online juga mengucapkan sekali lagi alhamdulillah jika nanti kita sudah menyelesaikan ibadah puasa dan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan tentunya di penghujung bulan Ramadan ini kita masih akan mendapatkan asupan lagi ilmu dari Bang HS. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila yang telah mendengarkan kami dan mengikuti dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan pergantian tahun. Tentunya saya sebagai pimpinan Puspita Raja dan Radio EMC Sehat Alami 97.8, kita telah berusaha sebaik-baiknya, baik pelayanan di dalam konsultasi, pelayanan di dalam menyajikan lagu-lagu berserta kru saya, penyiar-penyiar saya, di mana ada tindak kesalahan, maka di bulan Ramadan yang saat ini sebelum kita menjelang Lebaran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan manusia kadang tidak terkontrol. Tapi orang bijak adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan mau mengungkapkan maaf. Kebijakan itu adalah menunjukkan manusia yang berwibawa, dan kebijakan itu menunjukkan sikap patuh dan disiplin. Kebijakan itu adalah sikap kejujuran. Maka perilaku bijak ini adalah sangat manusiawi. Maka kami kru EMC Sehat Alami bersama Puspita Raja mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pelayanan kami kurang menyenangkan. Saudaraku fan Hasan Sabila, doa kita selalu mengalir dan doa kita selalu menyambung. Kami dari radio selalu mendoakan para pasien Bang HS dan kru Bang HS, fan Hasan Sabila, mereka yang diberi ganjaran sakit semoga cepat sembuh. Mereka yang sulit di dalam ekonomi, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Mereka yang banyak menimbun hutang, mudah-mudahan dengan pasca Ramadan ini hutangnya bisa terlunasi. Mereka yang ingin semangat hidupnya menjadi orang yang dinamis, maju terus tanpa mundur, mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang semangat kerja. Maka saya Bang HS selalu optimis bahwa manusia akan bermanfaat adalah manusia
yang tidak pernah menghitung dengan jari. Kapan saya pulangnya? Kapan saya menghentikan ilmu yang saya berikan? Kapan saya berhenti akan berbuat kebaikan? Tanpa menghitung-hitung itu adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna tidak pernah dia akan mencaci maki kepada orang lain. Dan manusia yang sempurna tidak akan ngerasani orang lain. Manusia yang sempurna tidak memikirkan dirinya dan tidak memikirkan hartanya. Dia lebih berjuang kepada orang lain. Nah, bagi kita itu EMC Sehat Alami, semua kru EMC dan Bang HS selalu diberi motivasi untuk berbuat kebaikan. Sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang ikhlas dan lahir batin. Mereka yang sudah berkeluarga meninggalkan satu hari untuk keluarganya. Demi siapa? Demi pendengar. Demi siapa? Demi fan Hasan Sabila dan pasien-pasiennya. Mereka kadang berangkat dari pagi pulang malam hari. Kadang sebaliknya. Berangkat malam hari pulang subuh. Pelayanan kami adalah pelayanan 24 jam yang tidak pernah kami putus acara ini. Demi untuk menghibur para pendengar EMC Sehat Alami. Saudaraku Fed Hasan Sabila, saat ini EMC telah mengembangkan ilmu herbalnya. Sebab kita tahu bahwa kebutuhan manusia bukan saja dihidangkan dengan lagu-lagu dangdut, campur sari, nostalgia. Mereka yang mendengar tetap juga masih sakit. Tetapi EMC telah memberikan lagu yang terbaik dan resep yang bisa diolah sendiri. Sakit menjadi sehat. Ciri-ciri EMC selalu memberikan ilmu-ilmunya. Talkshow dari Bang HS selalu diputar ulang agar didengar oleh orang banyak. Karena itu adalah ilmu yang bermanfaat. Saudaraku Fed Hasan Sabila, meluruskan tentang bagaimana kehidupan ini agar bermanfaat bagi orang lain, dan bagaimana hidup ini agar kita dibutuhkan, dan bagaimana hidup ini agar tidak membawa beban. Hanya ada 3 jawaban. Kosongkan pikiran, hilangkan negatif. Itu yang pertama. Jangan berpikir yang aneh-aneh yang membuat diri kita menjadi rugi. Kosongkan pikiran, hilangkan negatif. Berarti yang ada kita berpikir positif. Yang kedua, bersihkan hati. Janganlah kita untuk ngobrolin orang yang sementara orang itu baru mendapat cobaan. Tidak habis-habisnya kita membicarakan orang lain, di mana orang lain itu baru saja dicoba, sudah ribut kita bicara tentang orang lain. Di pasar berbicara tentang tetangganya,
Di kantor begitu juga, di keluarganya begitu juga. Nanti ketemu waktu arisan begitu juga, ketemu sejak di masjid begitu juga, olahraga begitu juga. Judulnya sama. Artinya hati ini tidak bersih. Membicarakan orang lain bisa kelihatan watak dan karakter seseorang itu, berarti orang itu tidak bersih. Janganlah kita temani orang seperti itu. Yang ketiga, janganlah kita berkata berat. Kalau ingin membantu orang lain, janganlah kita berkata berat. Contoh, berkata berat ini, misal, wah saya capek sekali, maaf saya nggak bisa karena saya capek sekali. Artinya itu adalah golongan berat. Berat untuk melangkah, berat untuk melakukan perbuatan. Contoh yang kedua, begitu ada sumbangan, waduh maaf ya, ini saya lagi butuh sekali untuk anak saya. Anak saya kan besok masuk sekolah ini. Saya maaf tidak bisa bantu. Berat. Janganlah kita berungkap dan bersikap berat. Esoknya rezeki kita semakin sulit. Ternyata yang datang bukan manusia, tetapi utusan Allah yang berwujud malaikat. Malaikat menyamar menjadi manusia. Habislah kekayaan kita. Maka banyak orang kaya sekarang terbalik menjadi dia yang paling miskin di kampung itu. Ternyata tidak kuat, dia akan memegang keimanan, berbagi-bagi kekayaan kepada mereka yang tidak mampu. Berat yang ketiga adalah bisikan. Ketika kita akan memberikan sesuatu, misalnya akan menyumbang kepada pembangunan masjid, di tengah jalan ada yang mempengaruhi, kenapa kamu harus nyumbang situ? Yang nyumbang itu kan orang-orang kaya di situ. Kamu nggak pantas di situ. Jangan di situ. Ini golongan berat. Melakukan atau tidak, melakukan atau tidak, keputusan ini adalah keputusan di hati nurani. Ini adalah cobaan. Tanpa pedulikan, selama kita berbuat kebaikan, lakukan. Tidak perlu kita akan mundur. Itulah yang sering saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jika kita punya usaha, dan usaha itu membutuhkan orang itu banyak datang. Contoh, toko kelontongan. Kebetulan usahanya di dalam kampung. Parkir memenuhi jalan. Ada tanah kosong, orang parkir mobil dan kendaraan di situ, yang punya tanah kosong marah-marah. Esoknya kita juga akan ditanam di tanah itu. Artinya tanah kuburan. Kenapa? Kita eman-eman dengan tanah, sementara hanya untuk dibuat parkir sementara. Lupakah kita, 1 unit motor berarti ada ganjaran 1. Kalau setahun ada 1 juta kendaraan yang parkir, berarti 1 juta dosa kita sudah diampuni. Lupakah kita? Kadang orang tidak sadar. Tanah betul milik dia. Tanah betul dia beli dengan uangnya dia.
Tapi bumi ini ingat, bukan punya manusia. Sewaktu-waktu digulung sama Allah menjadi lautan. Siapa yang akan protes? Siapa yang akan minta bantuan ganti rugi kepada BPN? Tadinya tanah saya, Pak Bupati, Pak Gubernur, tanah saya di sini ada 5 hektar tergulung oleh bencana. Saya minta ganti, Pak Bupati, Pak Gubernur. Siapa yang mau ganti? Dibuat parkir, marah-marah. Digulung sama Allah, tidak punya harta. Artinya bumi ini bukan milik manusia. Manusia itu hanya dikasih surat sertifikat untuk tanda memiliki, tapi bukan sesungguhnya pemilik bumi. Ingat ya, bukan sesungguhnya. Begitu tanah ini dibelah menjadi air, maka hilanglah tanah tersebut menjadi kali. Siapa yang protes? Apakah sertifikat akan berubah menjadi sertifikat kali? Belum pernah saya mendengar. Ada sertifikat sungai, sertifikat laut. Maka sadarlah kita, wahai bangsa Indonesia, apalagi kita sebagai orang Muslim, memberikan kebaikan itu adalah tujuan utama. Silahkan dipakai selama tidak merusak. Akan tetapi ketika saya akan membangun, maaf, ini tanah tidak bisa lagi untuk parkir umum. Ini mau saya pakai sendiri. Kalau kita mau bangun, santun. Tuntunan itu adalah tuntunan orang yang beriman. Bangsaku, fan Bang HS. Perbuatan manusia jangan sampai dikategorikan perbuatan setan. Manusia tetap manusia, dan manusia bukan binatang. Maka sifat dan karakter binatang jangan sampai masuk ke dalam diri manusia. Layaknya manusia adalah saling tolong-menolong. Dan sayogianya manusia saling memberi dan saling gotong royong. Boleh dunia itu modern, boleh dunia itu segalanya menggunakan IT, tapi etika manusia tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Kita tetap bersahabat. Yang tadinya 20 tahun yang lalu kita ingin mengirim surat, 1 bulan baru sampai. Sekarang 2 menit nyampe. Teknologi. Apakah dengan teknologi kita akan rusak mental kita, etika kita? Banyak mereka yang salah menggunakan di dalam teknologi ini, sehingga terpancing dan tergiur, terpeleset menjadi orang yang sesat. Saudaraku Fan Hasan Sabilah, kehidupan manusia memang agak aneh. Di daerah terpencil
kita mutasi kepada daerah yang lebih kota. Dari kota lebih modern. Terpencil atau manusia terbelakang, cara bergaulnya dengan manusia kota sangat berbeda. Kota dengan modern sangat berbeda. Perbedaan ini adalah untuk menyesuaikan diri antara daerah satu dengan daerah yang lain. Penyesuaian karakter budaya. Tapi tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Biarlah teknologi berjalan. Tapi sifat manusia tetap kita akan menyesuaikan, ada perubahan dan mutasi sifat manusia. Tetap kita mengikuti budaya setempat. Ini mutasi budaya. Di mana saya dari Kalimantan datang ke Pulau Jawa, saya harus bisa menyesuaikan dengan sikap orang Jawa. Setidak-tidaknya saya berucap nyun sewu, kula nuwun, motor nuwun. Itu adalah penyesuaian. Manusia yang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya adalah manusia yang cerdas. Pasti dia akan selamat. Tapi manusia yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dia akan celaka hidupnya. Tentang manusia pandai dan bodohnya manusia itu bukan golongan pintar, bukan golongan bodoh. Akan tetapi seseorang rajinnya dia belajar, maka dia menjadi pintar. Sesungguhnya manusia diciptakan adalah sama. Dia mempunyai otak yang sama, mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai hati, sama. Tinggal kapan kita akan mengasah ketajaman pikiran kita. Semakin banyak kita asah, maka semakin kita cerdas di dalam melihat sesuatu, atau membaca sesuatu, atau mengingat sesuatu. Inilah yang patut kita syukuri. Kita tidak perlu beli atau operasi otak. Ingin menjadi orang cerdas, cukup asah terus menjadi tajam di dalam pikirannya. Saudaraku Fen Hasan Sabila, semua ini adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Wujudnya sama, hanya sikap aja yang berbeda. Oleh karena itu, sikap bisa kita pelajari dan bisa kita latih menjadi sikap yang terbaik. Kesempatan sekarang kita akan berbicara tentang mata berair. Mata yang berair, banyak vonis dari para dokter, gejala glaukoma, kerusakan saraf, radang mata, penderita diabetes, penderita kolesterol tinggi. Jika mereka mengalami seperti ini, hati-hati. Bukan cairan mata itu hanya sekedar mata
air mengalir kemudian dia berhenti? Tidak. Mata yang berair terus-menerus ini akan berbahaya bagi kesehatan mata. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bulan ini dia berkonsultasi. Pak, saya penderita mata dan air mata ini keluar terus dan sekarang semakin kabur. Sudah berapa lama Ibu? Sudah ada 5 tahun dan saya sudah menggunakan tetes. Oh ya? Bagaimana Pak cara mengatasi? Begitu 20 hari dia konsultasi yang kedua sudah buta. Bayangkan 20 hari Hasan Sabilah untuk ngejar kecepatan menyembuhkan tidak bisa. Datang yang kedua kok semakin gelap. 5 tahun dibanding 20 hari. Pusing Hasan Sabilah. Maka untuk mengatasi ini memang butuh kita berpikir sejenak. Bagaimana kita untuk menghentikan cairan mata? Dan bagaimana kita akan menggantikan cairan yang keluar? Regenerasi cairan air mata itu ada di mana? Mari kita cari sama-sama. Inilah yang banyak yang dialami oleh penderita, terutama penderita gejala glukoma. Tapi kadang anehnya, gejala glukoma ada yang dihalus-haluskan, bahasanya yang disampaikan. Oh, ini tidak apa-apa Ibu, ini hanya radang. Satu, pindah rumah sakit. Tidak apa-apa Bu, ini hanya sarafnya. Pindah lagi ke rumah sakit yang lain. Tidak apa-apa Bu, ini hanya gejala katarak. Pindah lagi satu. Oh, ini tidak apa-apa Bu, ini kornea matanya Bu yang rusak. Begitu tidak apa-apa, makan waktu 5 tahun. Buta. Kenapa harus kita katakan tidak apa-apa? Ini adalah penanganan yang serius. Satu demi satu bangsa kita gugur karena mata yang sehat menjadi buta. Harusnya dia bisa mengajar sebagai guru. Harusnya dia bisa menyuntik sebagai dokter. Harusnya dia bisa mengajar sebagai dosen. Harusnya dia bisa memimpin seperti jenderal. Karena kebutaan mata semua profesinya berakhir. Maka saudara Kevin Hasan Sabilah memberikan keputusan penyakit harus kita berpikir 100 kali. 1. Menjaga jangan sampai seseorang itu tersinggung. 2. Katakan apa adanya penyakit itu. Yang ketiga, kalau memang tidak disembuhkan katakanlah, saya tidak mampu untuk menyembuhkan. Yang keempat, berikanlah harapan hidupnya agar dia berjuang untuk memperbaiki matanya. Jangan divonis, ini tidak ada obatnya di dunia. Memang ibu ditakdirkan untuk menjadi orang buta. Ini melebihi dari Tuhan sudah memvonis orang seperti itu. Allah tidak senang dengan ucapan seperti itu. Tidakkah nanti kita ketahui di hari akhir itu orang yang buta bisa melihat dengan jelas, dan orang yang membutakan
justru terbalik menjadi gelap. Itulah dunia. Maka berbahayalah kita untuk mengatakan kalau memang itu haknya Allah untuk bicara, janganlah kita ikut campur. Katakan kalau ini tidak mampu, bilang tidak mampu. Penyebab mata berair salah satunya adalah radang mata. Mata dimulai dengan mata merah, pedas, perih. Kemudian penderita diabetes. Lihat Bapak dan Ibu, setiap penderita diabetes pada mata berwarna merah. Misalnya Bapak menderita diabetes, Ibu bisa melihat bola mata Bapak. Ada merah jambon Bu ya, agak merah kemerahan gitu, putih berwarna kemerah-merahan, itu adalah penderita diabetes. Bayangkan Bapak dan Ibu, mata aja bisa untuk titik penyakit. Maka kita untuk menentukan penyakit itu memang harus tahu titik-titik yang mana yang harus kita simpulkan. Hasil pemeriksaan sudah, tinggal kita melihat pada mata. Benarkah mata bisa menunjukkan penyakit? Data pendukung ada, ya, vonis bahwa ini adalah penyakitnya A, penyakitnya B. Berarti sudah benar. Itulah kelebihan manusia. Mereka yang bisa membaca ke sana adalah memang mereka yang sangat teliti dan tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan penyakit. Yang ketiga, kerusakan pada saraf mata. Kerusakan pada saraf mata ini sering terjadi karena si pengguna mata misalnya menggunakan sepeda motor tanpa alas mata atau tanpa kacamata, menggunakan las tanpa pelindung, bersabun atau bersampo tanpa memejamkan mata. Ya, belum radikal bebas, kena asap dan sebagainya, kena polusi udara dan sebagainya. Itu yang bisa merusakkan saraf mata. Nah, selama ini pernahkah kita akan mendapatkan pelajaran seperti ini? Inilah yang dibutuhkan oleh banyak orang untuk menjaga kesehatan mata. Yang keempat, mata berair itu adalah gejala mata glaukoma akibat dari peminum alkohol. Yang kelima, radiasi komputer dan HP. Hati-hati dengan itu, Bapak dan Ibu. Janganlah belum saatnya anak itu memegang HP 24 jam. Misal, anak belajar, di saat belajarlah dia akan menggunakan HP. Ya, belajarnya cukup 2 jam ya sudah berhenti. Belum saatnya, karena sarafnya masih bagus, ototnya masih bagus, otot mata dan saraf mata. Jangan kita pacu. Tapi sekarang tidak. Anak sekarang ke kamar mandi dibawa, tidur dibawa, bangun tidur yang dipegang bukan lagi buku tapi HP. Terus dipacu dalam 24 jam. Dengan HP itu dia bisa tertidur malam hari sekitar jam 1, jam 2 malam. Pagi dia harus melanjutkan sekolah. Sebelum ada HP, jam 9 malam dia tidur.
inilah yang saya katakan tadi, kita tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Terbuai. Kerusakan mata semakin banyak. Banyaknya korban mata akibat HP dan televisi ini bukan kesalahan pembuat pencipta pabrik HP. Tapi kita tidak bisa. Bagaimana kita akan menggunakan teknologi yang sesungguhnya? Ya. Lihat Bapak dan Ibu. Anak-anak kita sekarang tidur di bawahnya HP. Kalau dulu di bawahnya buku matematika. Sekarang HP. Perubahan teknologi bisa merubah mental. Yang keenam adalah sumbatan masuknya oksigen pada kornea mata. Sumbatan ini bisa terjadi karena tingginya trigliserid. Yang kemarin pernah saya sampaikan ini. Trigliserid tinggi, dia bisa menyumbat pada cairan mata. Cairan mata itu yang diproduksi oleh kelenjar lacrimalis. Di dalam kornea mata tidak terdapat pembuluh darah mata. Di sisi mata baru terdapat pembuluh darah mata. Nah, kalau sumbatan itu tidak ada air, pohon pun tidak ada air mati. Apalagi mata. Artinya gelap. Kalau sudah begini, urusannya siapa? Adakah manusia yang mampu menciptakan cairan air mata? Belum dilahirkan kayaknya ke dunia ini. Adanya kita hanya berhati-hati Bapak dan Ibu. Yang ketujuh adalah pengguna obat-obatan. Sedikit-sedikit selalu menggunakan obat warung dan pengguna narkoba. Bapak dan Ibu, sering saya mendapatkan juga pasien-pasien saya. Mereka datang ke warung untuk beli obat pusing kepala, ada obat lambung dan sebagainya. Dan itu keterusan bertahun-tahun. Bahkan saya dengar ada yang sampai 10 tahun. Kecanduan dengan obat-obatan, akhirnya terserang matanya. Yang kedelapan adalah uap dari pestisida. Ketika kita nyemprot tanaman di sawah, itu adalah tanaman antibakteri. Asapnya kemudian menimpa mata, mata menjadi perih, terus menerus dilakukan, akhirnya mata menjadi buta. Hanya kesalahan teknis saja Bapak dan Ibu. Berat juga sebagai seorang petani. Dia nyemprot harapannya untuk menghidupi bangsa Indonesia, agar padi ini bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Kan tetapi seorang petani ini karena kesalahan teknis menjadi buta. Kasihan. Mereka sudah berjuang terbaik untuk bangsa, akhirnya menjadi kebutaan. Yang kesembilan adalah terjadinya uap gorengan jelantah. Ya, hati-hati dan Bapak dan Ibu, pembisnis gorengan. Menggoreng yang minyaknya selalu dijok, ditambah sampai hitamnya seperti oli masih digunakan.
dan uapnya untuk menggoreng, dan kita langsung mata kita melihat pada uap itu, hati-hati. Pembisnis gorengan menjadi buta mata karena kerusakan pada kornea matanya. Penyebab-penyebab ini semua tentunya kita akan belajar bagaimana agar mata itu berhenti berair, bahkan tidak merusak pada cairan air mata, saraf mata, bahkan tidak merusak kepada kornea mata. Mari Bapak dan Ibu kita belajar. Ini resepnya, bisa Bapak olah. Daun uwi, kalau bisa uwi ungu ya Bapak dan Ibu. Ini untuk menghentikan cairan air mata. Daun uwi ungu lima lembar. Daun pare pahit 6 lembar. Temulawak 1. Benalu beringin 10 lembar. Terus kita tambahkan dan kapulaga 10 biji. Direbus dengan air 6 gelas, sisakan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan sore hari. Ini jika kita terjadi mata itu berair. Ya Bapak dan Ibu, untuk mencegah mata itu supaya tidak berair, ini tadi resepnya yang sudah saya sampaikan. Harapan Bang HS adalah harapannya bangsa Indonesia tidak ada yang buta. Harapan Bang HS semua pasien-pasiennya yang mengalami kebutaan segera sembuh. Harapan Bang HS semua mereka yang bermasalah pada mata, baik mata katarak, mata kabur, maupun mata yang berawan, dengan kekuatan tumbuh-tumbuhan mereka segera sembuh. Ya, Bapak dan Ibu, jangan berkecil hati bahwa selama tumbuh-tumbuhan itu ada, bisa kita jadikan obat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.